Saham Konglo di tahun 2026 ini menurut pandangan aku sih masih jalan ya, apalagi harga sekarang udah murah banget. Kalau menurut pandangan aku yang paling penting supaya generasi milenial Gen Z ini bisa sustain di market adalah edukasi. Supaya mereka tahu bahwa proses untuk mendapatkan profit di pasar modal itu butuh waktu dan bukan semuanya segampang di penghujung tahun Yes. 2025. Indikator makro lagi enak. Yang pertama, pertumbuhan GDP bagus. Yang kedua, inflasinya cenderung melandai. Yang ketiga, ada kecenderungan dari bank sentral untuk terus melakukan penurunan suku bunga. Oke. Main tuh kayak main sepak bola lah. Jadi harus ada kiper, backnya, harus ada saham-saham defensif, saham perbankan, telekomunikasi, consumer. Tapi tetap ada mid dan depannya juga, yaitu sektor cyclical atau konglomerasi. Yang lebih spekulatif ya. Abis lebaran banget nih, begitu market buka, apa yang harus kita expect nih? Pokoknya intinya, Kembali lagi di Vlognomics Podcast. Hari ini kita kedatangan seseorang yang dapat penghargaan Forbes 30 Under 30, seorang CEO dari salah satu sekuritas di Indonesia. Please welcome Bro Garnadus Wijaya. halo Win, apa kabar? Welcome Bro to Vlognomics Podcast finally. Thank you udah diundang ya. Ya, by the way kita kenal, gue kenal sama Bro Bernard udah dari 2017-18 ya, kurang lebih. 17-18 lah ya. Ya, Waktu kurang aku di Sukor dari Sukor apa Citibank sih? Sukor. Oh, dari Sukor ya. ya. Oke. Udah kenal lama dan tapi mungkin gue belum tahu ceritanya. Iya. Ya. Tiba-tiba after COVID ya kalau nggak salah, Bro Bernard tiba-tiba jadi CEO Sukor Sekuritas. Iya. Ya. Dan raih banyak penghargaan dan lain-lain. Tapi gue belum pernah dengar nih cerita langsung dari Bernardnya langsung nih. Oke. Boleh share dikit sambil say hi ke teman-teman Vlognomers mungkin? Oke. Halo teman-teman Vlognomics, apa kabar? Thank you banget buat Wiwin udah undang aku ya. Jadi actually di tahun 2016 tuh aku baru join Sukor. Jadi waktu kenal Wiwin itu mungkin aku masih awal-awal di Sukor. Setahun 2 tahun ya. Ya setahun 2 tahun. Awal mulanya tuh ya seperti kita tahu ya, aku dulu karyawan biasa lah, manager position, ngurusin online trading application, terus ngurusin operasional untuk bantu-bantu IT di sana. Nah, seiring berjalannya waktu itu ada pergantian direksi lah di tahun 2017. Nah, karena pergantian direksi yang lama keluar semua, karena aku dianggap paling ngerti kaitan mengenai online trading, terus back office system, ya udahlah aku jadi waktu itu jadi head business development dan retail. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aku bisa ngedein retail bisnis, karena waktu itu kita baru deploy satu aplikasi online trading kita yang untuk mobile. Oke. Jadi kita tuh dulu manual broker bro, jadi traditional broker. Jadi kalau mau order lewat Sukor harus telepon. Oke. Kalau enggak nasabah online, tapi online cuma ada di laptop, nggak ada di HP. Oke, jadi yang lumayan kita pakai jadul. sekarang itu yang lu develop? Yang Spot itu? Spot ya, Oh, oke. yang Sukor develop. Ya aku develop lah waktu zaman Right. itu. Nah habis itu sukses puji Tuhan. Walaupun di tahun 2017 sempat gagal karena nggak gampang bro. Right. Bikin online trading. Jadi 2016-17 nya gagal, terus bikin dari awal lagi 2018 baru launching yang mobile sama laptop. Akhirnya ya kita promosi pertama kali pakai Kevin Hendrawan. Nah dari situlah kita bisa engage sampai komunitas saham, dan puji Tuhan 2020 tuh aku jadi presidir karena ada drama lagi. Jadi krisis and opportunity. Right. Waktu 2017 aku jadi head karena direksi sebelumnya pada resign. Oke. 2020 aku jadi presidir gara-gara yang pertama case Beni Cokro Heru Hidayat. Right. Dan juga kaitan mengenai COVID. Oke. Nah, waktu itu pada step down juga direksinya What gara-gara happened kalau boleh tahu? waktu itu kan ada case Beni Cokro Heru Hidayat kan hampir kena seluruh market ya. Ya. Nah, waktu itu ya direksi sebelumnya ya agak stres itulah, aduh pusing nih, harus sering dapat panggilan sana sini. Nah, dia ada health issue. Karena dia health issue, direkturnya aku yang jadi presidir. Jadi semuanya keberuntungan juga bro. Oke. Di tengah krisis ada opportunity. Yes, betul. Tapi gimana cara lu merespon itu? Karena kan tiba-tiba jadi presidir nih gitu. Oke.
Jadi untungnya waktu itu preparation kan udah panjang ya. Aku jadi presidir itu nggak 1-2 tahun di market. Aku udah Oke, dari tahun 2016. right. Nah 2016 tuh aku udah mempelajari apa aja, udah mempelajari sistem back office sekuritas, operasionalnya seperti apa, Oke. aturan-aturannya. Kemudian mempelajari aplikasi online trading, kemudian metode-metode user melakukan aktivitas investasi gimana, Hmm, belajar makro, fundamental, technical, kemudian udah terjun langsung sebagai investor. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang bikin aku ngerti point of view dari sisi oke. nasabah, point of view dari sisi sekuritas, dan point of view dari sisi regulator. Oke, oke. Nah, karena dapat 3 point of view itu, dan tentu saja yang mengangkat saya kan dari sisi shareholder ya, shareholder pasti juga pengen bisnisnya growing. Jadi aku juga tahu gimana point of view user ketika melakukan trading. Makanya puji Tuhan dari aku jadi presidir sampai sekarang growingnya lumayan signifikan lah. Yes, yes. Dan dari info yang gue dapet, Heeh. Bernard salah satu CEO sekuritas Ya. termuda di Mm-mm. Indonesia waktu itu. Bang. Mm-mm. Apa yang bikin lo berani gitu kayak, oke, gue ambil deh, gitu kan. Termuda lo itu. Iya, waktu itu paling muda lah. Aku jadi presidir waktu itu umur 29. Wow, oke. Nah, apa yang bikin aku berani? Karena aku kan backgroundnya pertama kali kan masuk ke kerja kan di perbankan. Ya, Nah, Citibank ya? Citibank. Nah, di situ kan emang aku udah belajar bener-bener sistem operasional perbankan yang sangat rigid. Right, right. Karena Citibank itu kan diaudit sama global, regional, domestik, OJK, Bank Indonesia Wow, semuanya. ya, Jadi kalau urusan compliance udah paham lah ya, ya. bagaimana harus mengatur operational proses yang STP, straight through processing, yang prosesnya simple, Oke, tapi tetap tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, itu right, emang udah bagianku dulu. right. Terus yang kedua, karena aku merasa bahwa udah saatnya milenial dan Hmm, Gen Z waktu itu untuk mendapatkan market share yang besar di IHSG. oke. Karena sebelumnya waktu aku 2016 keluar dari Citibank, teman-temanku tuh pada pindah dari Citibank ke Tokopedia, ke Gojek, ke Hmm, Traveloka. Startup-startup itu udah dikuasai atau diduduki petinggi-petingginya oleh generasi kita, bro. right, right. Generasi Ya, milenial. ya, ya. Yang belum, waktu itu di generasi keuangan. Oke. Salah Industri saham. satunya sekuritas, industri saham. Karena aku percaya waktu tahun 2020 itu, wah ini krisis nih. Kapan lagi IHSG turun dari 7,5 waktu itu sampai 4 ribuan. Wow, oke. Kapan lagi? Ya, 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 Dan ya. ini opportunity untuk generasi milenial untuk bisa menjadi investor gede. Ya, ya. Makanya yaudah aku ambil bagian jadi presidir di sini dan aku bisa support generasi milenial untuk sukses di Iya, iya. market. Tapi yang menarik adalah lu bisa melihat ini sebagai opportunity ya, bukan Mm-mm. bukan sebagai aduh gue bisa nggak ya gitu. Panik dong. Presidir yang udah pengalaman aja step down, Mm-mm. takut. Tapi lu bisa ngeliat ini sebagai opportunity. Karena udah ngerti, Bro. Oke. Udah di waktu itu 2020 udah di industri pasar keuangan dari perbankan 3 tahun, sekuritas 4 tahun. Nah, Iya. waktu itu udah ngerti seluk-beluk industri keuangan, Oke, oke. apa yang do and don'ts-nya udah tahu semua, Oke. kemudian aturan-aturannya juga udah ngerti lah. Right. Jadi ya kenapa takut? Cobalah ya, Soalnya say yes dulu ya. ya say yes dulu. Dan aku percaya waktu itu generasi milenial udah bakal jadi motor penggerak IHSG, udah bukan generasi atasnya boomers maupun Wow. Gen X. Wow. Karena waktu itu teman-teman seangkatanku mau ke saham semua gara-gara krisis. Hmm. Karena mereka ngeliat ini opportunity lagi, kapan ini bisa kejadian kalau nggak 2008. Iya, 12 tahun kita nungguin. Itu lagi trending banget tuh. Teman-teman gue juga mulai saham 2020. Iya Banyak yang kan? baru mulai saham malah 2020. Betul. Lagi rame banget ya. Nah, dan bersyukur banget dari 2020 sampai 2026 ini porsi investor milenial dan Gen Z itu nambah terus. Nambah terus Yes, growing ya. growing. Dari sisi number of SID, generasi milenial Gen Z yang di bawah umur 35 tahun itu investornya kurang lebih udah di angka 70-80% lah. Wow. Wow. Ya. Oke. Growing terus dari 2020 sampai sekarang ya. Yes. Berarti ya. Wow. Oke. Berarti Bro Bernard udah menjadi CEO dari 2020 sampai sekarang. Ya. Berarti sekitar 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Apa
challenge terbesar Mm-mm. sebagai CEO termuda ya waktu itu sampai sekarang nih dalam 6 tahun ini? Oke, challenge terbesarnya pertama kan di underestimate lah. Oke. Underestimate mungkin dari sisi para pelaku pasar yang lainnya, kemudian dari sisi masyarakat luas Hmm. yang waktu itu belum bisa menerima sektor keuangan dipimpin yang muda, Hmm. dan mungkin waktu itu fit and proper di OJK juga termasuk panjang banget. Oh, oke. Waktu itu 2 sampai 3 jam bener-bener ditanyain semua aturan, proses dari back office sampai front office, sedetail itu. Karena mereka meragukan apakah benar nih umur 29 tahun bisa jadi presiden direktur di sekuritas. Wow. Karena sekuritas itu aturannya banyak pertama, Ya. dan lini bisnisnya itu banyak juga. Ya. Lini bisnisnya ada apa aja? Ada equity market, Ya. ada institusi, ada retail. Yes. Kemudian ada fixed income. Fixed income itu bond trading, baik government bond maupun corporate bond. Terus ada investment banking. Investment banking sendiri ada bond issuance, IPO, right issue, ada advisory. Belum proses back office-nya yang ngejelimet, yang ada yang pakai bank kustodian, ada yang pakai RDN dan lain sebagainya, yang mana dependensinya ke banyak party. Wow. Mereka meragukan apakah aku bisa pegang tanggung jawab sebesar itu atau enggak. Tapi waktu itu aku berani, ya seperti aku sampaikan tadi, karena aku udah dari posisi paling belakang, dari back office sampai front office, jadi sales, jadi head business development, udah pernah aku jalanin semua. Oke. Jadi ya aku udah tahu end to end-nya, coba aja lah. Ya. Jadi semua pertanyaannya dijawab dengan baik waktu Puji itu. Tuhan bisa ditangkap 2-3 jam. 2-3 jam. Wow. Oke. Waktu itu fit and proper ya sih Zoom ya, karena kan waktu itu kan lagi COVID. Apa yang orang underestimate about you waktu itu? Yang underestimate, yang pertama usia, Oke. pasti. Yang kedua, waktu itu Sukor kan juga belum broker gede ya. Oke. Waktu di tahun 2019, sebelum aku jadi presiden tahun 2020, mungkin ranking kita itu masih di atas 30-an lah. Oke. Jadi waktu aku pertama kali jadi head tuh 2018 tuh ranking 40-an. 2019 naik ke 35, aku masih ingat. Nah, baru di tahun 2020 kita jadi top 30. Sekarang? Kalau sekarang top 15. Top 15. Iya. Wow. Sukor, keren. Iya. Oke. Dan kalau boleh minta pandangan lu, Bro ya. Kondisi market atau situasi market atau dinamika market sebelum kita ngomongnya sebelum Covid dan setelah Covid itu seperti apa? Kan lu Iya. dari 2016 sampai sekarang kan Iya. gitu. Nah, gini bedanya. Kalau di tahun 2020 dan sebelumnya atau pre-Covid, yang banyak mendominasi pasar itu belum retail. Oke. Tetapi ada institusi asing, institusi domestik. Kalau retail pun retail yang lebih senior lah, Gen X maupun baby boomers. Ya. Dan kecenderungannya adalah waktu itu likuiditasnya nggak setinggi sekarang, transaksinya waktu itu masih di bawah 15 T per hari, dan juga volatilitasnya nggak begitu tinggi. Jadi main scalping itu cuma bisa di saham-saham third-liner lah. Lebih strategia waktu itu lebih swing trading ataupun investasi. Ya. Makanya volatilitas nggak tinggi, transaksi nggak tinggi juga. Oke. Tapi di tahun 2020 ke belakang, generasi milenial, Gen Z itu menguasai dari sisi user ID atau SID, dari sisi trading value, sehingga generasi muda itu terbiasa instan. Karena mereka biasa pesan makan tinggal pakai Gojek, pesan barang pakai Tokopedia. Karena biasa instan apa? Mereka suka yang tektok cepat. Ya. Dan mereka udah mendapatkan great opportunity waktu COVID, sehingga modal mereka banyak yang udah bermultiplikasi, modalnya makin besar, tapi cara mainnya banyak yang scalping ataupun day trading ataupun trader, sehingga trading value di IHSG mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, ini bersyukur juga kita sebagai broker dengan melihat adanya transaksi yang mengalami peningkatan cukup signifikan ini. Tetapi yang paling penting sekarang adalah bukan masalah tradingnya aja, trading value yang makin gede, memang itu bagus buat industri, buat sekuritas. Tapi yang paling penting adalah gimana investor yang udah ada sekarang ini bisa sustain lama di market. Apalagi kondisi market sekarang lagi nggak bagus. Iya. Menurut lu gimana caranya biar ini bukan cuman momentum doang gitu, tapi bisa
sustain jangka panjang? Kalau pandangan aku yang paling penting supaya generasi milenial Gen Z ini bisa sustain di market adalah edukasi. Edukasi ini nggak bisa dilepaskan dari mereka supaya mereka tahu bahwa proses untuk mendapatkan profit di pasar modal itu butuh waktu dan bukan semuanya segampang di penghujung tahun Yes. 2025. Itu kan kita lihat di Q4 2025 kalau kita beli apa aja cuan lah Everyone makes istilahnya. money. Everyone makes money, bener kan? Ya. Tapi di 2026 ini beda banget. Dan inilah realitas market. Kadang ada bullish, kadang ada bearish, dan kadang ada sideways yang menyakitkan. Ya. Nah, inilah yang harus biasa dihadapi oleh para investor ataupun trader di tanah air. That's why edukasi itu penting banget. Dan edukasi itu nggak cuma melulu soal hari ini beli apa. Kebanyakan orang-orang yang DM aku, kok hari ini beli Signal apa, terus ya. saham apa yang bagus, bla bla bla. Nggak melulu soal itu. Ada katanya kita harus belajar terlebih dahulu mulai dari makroekonomi seperti apa. Kita lihat kondisi makro lagi enak nggak. Kalau makronya bagus, trading enak. Biasa seperti itu. Oke. Tapi kalau makronya nggak mendukung, Oke. flow-nya nggak ada, trading nggak enak juga. Nah, kita harus paham juga namanya makro. Jangan maksa trading kalau makronya nggak enak. Oke. Terus yang kedua yang harus kita pelajari adalah fundamental of the company. Kita lihat ini perusahaan yang istilahnya benar-benar profitable, benar-benar perusahaan yang bisnisnya ada, atau yang perusahaan yang bisnisnya runningnya not really well. Kemudian kita lihat lagi dari sisi hutang, rasio hutangnya perusahaan ini sehat nggak secara rasio hutangnya. Right. Kemudian kita baru masuk ke technical. Orang-orang rata-rata sekarang jumpingnya langsung technicalnya dan udah lihat flow aja deh, nggak perlu tahu perusahaan itu apa. Iya. Kalau saya masih mungkin karena orang kuno ya, saya udah di market dari tahun 2016. Saya pasti lihat makronya dulu. Oke. Makronya enak nggak? Kalau enggak, udah saya exit dulu. Oke. Kalau makronya enak, baru tes sektor. Oke. Sektor apa yang menarik di kondisi seperti ini? Contohnya sekarang, oil membumbung tinggi. Ya. Ya, berpotensi oil ini bisa menjadi saham yang bagus kalau Oke. perang ini berlangsung lama. Oke. Tapi kalau oil udah nggak kekejar, harganya apa? Bisa cari sektor yang laggard lainnya. Oil naik, biasanya komoditas juga akan naik yang kaitan mengenai energi. Oke. Bisa ambil batu bara, contohnya. Oke. Terus dari sektor-sektor itu, mana perusahaan yang dipilih? Lihat fundamentalnya. Lihat rencana corporate action ke depannya. Dan yang terakhir, baru kita lihat area entry exit pakai technical. Dan tentu saja kita lihat siapa yang akum, siapa yang distribusi, pakai broker summary seperti itu. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas. Bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten. Gak terlalu kuat, tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang. Minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Gabungan makro dan technical. Yes, top down analysis lah. Top Itu down disebut. analysis. Yes. Ya. Oke, indikator makro lagi enak itu apa, bro? Indikator makro lagi enak adalah yang pertama, pertumbuhan GDP bagus. Positif, oke. Positif. Yang kedua, inflasinya cenderung
Melandai. Oke, melandai justru ya. Stabil atau melandai, tapi masih di atas target dari Bank Sentral lah. Oke. Masih sesuai dengan target dengan Bank Sentral. Jangan terlalu rendah juga. Kalau terlalu rendah kan deflasi. Jadi inflasinya terkendali. Oke. Terus yang ketiga, ada kecenderungan dari Bank Sentral untuk terus melakukan penurunan suku bunga. Oke. Bond yield turun. Oke. Kondisi geopolitik stabil. Hmm. Nah, itu yang akan menunjang market untuk naik. Oke. Nah, pada saat kondisi seperti itu, kita udah boleh lirik-lirik nih mau masuk di emiten yang mana? gitu ya? Yes, sektor yang mana yang diuntungkan. Oke. Baru ke emiten yang mana. Oke. Nggak kayak sekarang, Bu. Kalau sekarang kan lagi istilahnya banyak uncertainty nih. Betul. Nah, jadi actually waktu akhir Januari waktu itu, nah, aku tuh udah ngelihat ini IHSG ini udah tinggi-tingginya nih, dari 9.100 sampai 1.200. Ya. Aku waktu itu mau liburan juga ke Aussie. Oke. Ya, aku udah kepikiran, ya udah dah take profit sebagian dulu, tapi aku masih sisain. Oke. Ternyata beneran MSCI crash. Ya. Kemudian Februari akhir kemana aku juga udah kepikiran, wah ini reboundnya nggak kuat dan udah mau lebaran. Biasa puasa itu marketnya nggak enak. Oke. Jadi aku juga udah sempet jualan dulu. Oke. Walaupun aku kemarin kirain perangnya nggak lama, udah sempat masuk lagi. Ternyata perangnya berkepanjangan. Ya, Makanya ya kita nggak bisa prediksi ya, tapi ya Ya. kita istilahnya dari makro itu kita jadi tahu kita boleh masuk atau enggak dulu di pasar modal. Oke. Intinya kayak gitu. Makro tuh sebagai indikator kita boleh agresif atau enggak di pasar modal. Ya, ya, Kalau makronya enak, kita bisa lebih agresif, put our money banyak nggak masalah. Tapi kalau market lagi nggak bagus, cash management penting. Masukin dulu lah ke money market fund, Ya. ke stable fund, fixed income fund. Yang sahamnya nggak usah banyak-banyak, paling nggak supaya feeling kita kelatih. Karena feeling itu penting juga di Ya, ya, market. ya. Jadi kalau kita lama nggak trading itu pasti feelingnya beda lah. Ya, ya. Itu ya begitu. Setuju. Terus habis itu kalau misalnya ntar marketnya udah mulai membaik, udah ada tanda pembalikan arah, udah mulai certain ya baru kita genjot lagi. Oke. Karena offensive, defensive itu strategi kita di market juga. Correct. Setuju. Gue setuju sih. Gue pengen highlight yang tadi lo ngomong sih kayak kita generasi milenial dan Gen Z ini perlu mengedukasi diri biar di situasi kayak gini itu bisa manage the risk ya, kayak tadi lo bilang. Jadi kita mau sustain karena banyaknya informasi ya, banyaknya kita sebut influencer, jadinya ini cepet banget kaya dari saham, kaya instan dari saham. Tapi kayak tadi kurang mengedukasi diri sendiri dengan knowledge soal company profile dan lain-lain dan fundamentalsnya gitu ya. Jadi gue pengen highlight tadi sih pentingnya mengedukasi diri kita ya. Oke, intermezzo dikit di kondisi makro seperti ini yang lagi kurang enak, bener-bener ngapain nih biasanya? Kalau kondisi market lagi nggak enak, di market biasanya itu dulu aku waktu kalau market lagi aktif, aku aktif banget di IG channel aku, di portofolio pribadi aku. Cuma kalau lagi begini, trading banyak kalahnya bro, terutama habis perang kejadian ya bulan Maret ini, nggak dikasih napas buat naik. Dari 8.300 sempat turun di bawah 7.000. Iya, benar. Jadi ya udahlah, ya mulai beli cicil sih beberapa seminggu terakhir inilah, mulai beli cicil seminggu terakhir sebelum lebaran. Ya tapi posisinya floating loss dan ya udahlah, masih banyak cash juga. Ini cash ini aku siapin nanti habis lebaran supaya waktu habis lebaran ini misalnya something bad happen bisa average lah. Apalagi kan lagi hot juga tuh yang katanya, wah ini mumpung Amerika lagi fokus ke Iran, bisa-bisa nih Cina sama Taiwan memanas lagi. Mati juga ini kalau ini kejadian. Iya, jadi gak sempet naik terus ya gitu loh. Iya. Berat ya. Tapi menurut pandangan aku sih, harusnya bottom udah nggak jauh lagi ya. Sebelumnya kan prediksi aku, the worst case itu bottomnya di 7.000 ketahan lah, itu kan support. Nah kemarin sempat jebol tuh 2 hari sebelum lebaran, sempat jebol 7.000 tapi ketahan di 7.000. Nah ini jadi titik krusial nih. Kalau 7.000 nggak bisa bertahan sampai closing, dia bisa ke kisaran 6.800-an lah. Closing dalam arti? Closing tuh akhir hari,
end of Kan day kemarin di atas di atas 7.000 kan 7.000. Jadi masih bertahan. Oke. 7.000 ini masih ketahan. Oke. Pokoknya kalau 7.000 nggak ketahan sampai akhir hari bisa ke 68 supportnya. Wow, oke. Tapi kalau ngelihat kondisi geopolitik ya, Oke. harusnya perang antara Iran sama US ini nggak bakal lama lah. Oke, kenapa? Karena Menarik nih. Amerika Serikat udah dapat yang mereka mau, Hmm. yaitu orang-orang atau negara-negara lain itu beli minyaknya dari Amerika Serikat juga lah. Jangan Oke. cuma belinya dari Timur Tengah, tapi ada beli dari Amerika juga. Oke. Itu udah dapat yang satu, karena Indonesia salah satunya udah bakal impor dari Amerika. Oke. Terus yang kedua, cost mereka kan udah keluar gede untuk perang. Udah dapat mereka yang mau, masa mengeluarkan duit terus? Iya. Mereka udah dapat apa yang mereka mau, ya harusnya Nggak masuk udahlah, logika ya? nggak masuk logika. Oke. Terus yang ketiga, bentar lagi ada hajatan besar dari Amerika, Apa itu? yaitu Piala Dunia. Oke. Kalau misalnya mereka perang ini berkelanjutan, Timur Tengah banyak airport yang ditutup, yang dari daerah Eropa, daerah Timur Tengah nggak bisa terbang ke Eropa dong, terbang ke Amerika dong Iya, untuk nonton iya, World iya. Cup. World Cup jadi lebih sepi dong. Tentu saja mereka nggak mau, karena kan Oh. event itu bisa mendulang duit banyak banget, devisa buat Amerika. Oke. Ya, potensially sih paling lambat menurut pandangan aku akhir April lah beres. 1-2 bulan. Kalau lebih dari 2 bulan, yang nggak kuat Amerikanya, karena kalau harga oil terus tinggi, inflasi tak terkendali, Bank of America, the Fed nggak akan nurunin suku bunga, bond yield Amerika naik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya utang yang harus dibayarin Amerika itu bebannya makin tinggi, beban bunganya. Iya. Dan juga negara-negara lain bisa ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di seluruh belahan dunia. Iya. Jadi menurut pandangan aku nggak make sense Amerika untuk melakukan perang lebih dari 2 bulan. Oke. Apalagi kalau harus memaksa harga oil itu di atas harga 100 USD per barrel Iya. secara jangka panjang. Udah sempet ya di atas 100 Udah ya? sempat. Oke. Kalau dalam jangka panjang itu nggak bagus buat ekonomi dunia juga. Karena kita udah terbiasa harga oil di kisaran 60-70 USD per barrel beberapa tahun terakhir. Oke. Wow, oke. Ini dari segi analisa untung ruginya lebih besar ruginya buat Amerika kalau memperpanjang perang. Yes, Ya. setuju. Wow, oke. Karena Piala Dunia kan di Juli ya, bro. Berarti prediksi gak mungkin mendekati itulah ya. Nggak mungkin harusnya. Harusnya jauh sebelum Piala Dunia udah bakal berhenti. Masih kemungkinan lanjut gak setelah Piala Dunia? Less likely ya. Kalau Less udah likely. berhenti harusnya ya berhenti aja. Asal Amerika nggak membuat ketegangan lagi. Ini Iya, kan iya, sebenarnya Iran itu jadi ganas kayak gini, nyerang sana sini karena yang memulai Amerika dulu. Betul. Kalau Amerika nggak memulai, nggak akan kejadian kayak gini. Betul. Karena Iran ini ternyata beda sama Venezuela ya. Venezuela pemimpinnya ditangkap udah beres. Kalau Iran ini banyak aktivis-aktivis atau loyalis dari supreme leadernya yang nggak terima supreme leadernya atau negaranya diinjak-injak sama Amerika. Iya. Makanya perang ini panjang. Iya, betul, Salah betul. perhitungan lah. Betul. Oke, kita ngomongin soal IHSG. Tadi kan udah sempat ngomongin IHSG. IHSG sempat menyentuh di bawah 7.000. Dan itu dari berita dikatakan levelnya kayak tahun 2022, bro. Ini mengkhawatirkan nggak dari segi pertanyaannya adalah apakah ini murni karena geopolitik? Nggak karena geopolitik doang sih. Oke. Karena year to date ini sebelum geopolitik terjadi kan ada kejadian kaitan mengenai MSCI. Oke. MSCI yang melakukan freeze untuk penambahan konstituen baru di MSCI Index Indonesia. Betul. Baik standard cap maupun small cap. Ya. Karena kenapa? Karena belum adanya keterbukaan free float dari Bursa Efek Indonesia. Tapi sudah oke kan? Sudah clear kan ya? Waktu itu. Oke. Nah, dan sekarang puji Tuhan dengan adanya direktur atau jajaran OJK yang baru, BI yang baru, masalah ini perlahan-lahan diselesaikan. Sekarang udah ada keterbukaan free float di atas 1%. Pengkategorian udah diubah dari 8 ke 28 jenis klien kategori untuk institusi. Kemudian free float akan dinaikkan 15%, dan yang tahun ini free floatnya udah harus 15% yang IPO. Ini menunjukkan reformasi pasar modal telah dilakukan. Oke. Dan menurut pandangan saya
less likely, hampir nggak mungkin nanti Mei Indonesia akan diturunkan ke frontier market. Itu hampir nggak mungkin Hampir menurut nggak pandangan mungkin ya. saya. Oke. Menurut pandangan saya kita akan stay Oke. di emerging market. Bahkan udah bisa melakukan penambahan konstituen baru. Oke. Mungkin beberapa bulan setelah bulan Mei. Menurut pandangan saya it will be many good news lah Oke. di bulan Mei onwards. Apalagi ketika perang udah beres, MSCI udah memperbolehkan ada penambahan konstituen baru, dengan catatan Indonesia bisa menjaga defisit fiskalnya karena beberapa rating agency di dunia seperti Moody's dan Fitch mereka menurunkan outlook Indonesia dari stable ke negatif. Kenapa gitu? Karena ada kekhawatiran mereka kaitan mengenai kebijakan spending pemerintah yang bisa overspending sehingga nanti defisit anggarannya itu bisa lebih dari 3%. Oke. Padahal di Undang-Undang Keuangan Negara kita yang waktu itu dibuat di zaman Bu Megawati di tahun 2003 ya, dengan Menteri Pak Budiono, waktu itu udah ada berbagai pertimbangan kenapa adanya defisit fiskal 3% ini. Supaya kalau kita terjadi krisis secara global, negara kita tetap kuat. Right. Nah, makanya ini yang dikhawatirkan jangan sampai 3% defisit fiskal itu tembus. Oke. Gue baru-baru ini nonton interviewnya doorstop Pak Purbaya ngomongin soal IHSG. Baru kayak 2 hari lalu deh, baru kemarin. Dia bilang ini waktunya serok katanya. Boleh mulai serok nih gitu. What do you think? Nah, kalau menurut pandangan saya udah bilang di IG live saya juga ya, bottom udah nggak jauh lagi. Oke. Bahkan prediksi saya waktu itu bottom ya mentok-mentok 7.000 lah. Waktu itu kurang lebih kasarannya aku bilang gitu, ini worst case 7.000. Dan puji Tuhan kemarin sebelum lebaran 7.000 nggak tembus. Oke. Nah, after lebaran gimana nih? After lebaran kalau kondisi geopolitik cuma segini-segini aja, harusnya 7.000 nggak tembus. Oke. Malah ntar ada flow money yang kemarin takut atau take profit sebelum lebaran bisa masuk lagi. Oke. Tetapi yang diwaspadai jangan sampai perangnya melebar ke Cina, ke Taiwan. Selama perang ini bisa diisolasi di Timur Tengah aja, harusnya 7.000 itu kemarin bottom. Sehingga kita udah boleh untuk melakukan akumulasi bertahap di saham-saham yang memang secara fundamental dan story masih bagus ke depannya. Oke, ngomongin soal perang yang bakal melebar, ada possibility ya, China dan Taiwan. Apa strategi kita? Misalnya perang melebar. Kalau misalnya melebar, strategi kita jangan agresif dulu. Oke. Belinya beli cicil. Kenapa beli cicil itu penting? Kalau kita nggak ada posisi sama sekali di suatu saham, tiba-tiba marketnya langsung rally, miss out. Berani nggak ngejar? Biasanya nggak berani kan? Oke. Makanya kemarin aku di seminggu terakhir sebelum lebaran aku udah mulai cicil-cicil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti waktu habis lebaran tiba-tiba ntar gap up, aku udah punya barang. Aku nggak ketakutan untuk ambil barang lagi. Oke. Spill dikit dong, bro. Nyicil apa waktu itu sebelum lebaran? Kalau sebelum lebaran, ini disclaimer on ya. Disclaimer on. Semua keputusan jual beli ada di tangan nasabah. Jadi keuntungan kerugian semua di tangan nasabah masing-masing. Jadi yang aku cicil waktu itu adalah Raja. Karena Raja ini dari highest-nya 8.000 udah turun banyak banget ya, udah turun hampir 50% atau lebih dari 50% bahkan dari topnya. Padahal secara fundamental dia cukup solid di tengah kenaikannya harga oil. Waktu tahun lalu 2025 harga oil average kan 60 sampai 70 USD per barrel. Sekarang udah di angka 90 sampai 100 average-nya. Jadi harusnya ini akan menunjang ke bottom line-nya dari perusahaan Raja juga. Right. Makanya yaudah ambil aja deh di kisaran 35 sampai 4.000. Sekarang udah lumayan turun, masih agak turun. Tapi nggak apa-apa karena nanti masih ada peluang lagi misalnya habis lebaran. Terus kaitan mengenai coal infrastructure, ini RMKI juga turun dalam ya dari 9.500 udah di bawah 3.000, turunnya juga udah 60-70%. Jadi I think it's good opportunity untuk entry karena per 1 Januari Gubernur Sumatera Selatan udah kasih aturan bahwa pengiriman batu bara di jalan itu nggak boleh lewat
jalan pabrik lagi. Hmm. Jalan kabupaten, jalan provinsi nggak boleh. Oke. Harus lewat jalan khusus hauling, jalan Oke. khusus batu bara. Nah, hauling road di Sumatera Selatan yang punya siapa lagi kalau bukan RMKE. Wow. Dan di bulan Januari 2026, volume kendaraan atau volume tonase yang lewat di hauling roadnya RMKE itu udah naik 9 kali lipat dibanding Januari tahun lalu. Oke. Artinya apa? Artinya volume meningkat, kan dia kan kayak jalan tol. Jadi revenue-nya juga meningkat signifikan. Oke. Dan dari sisi manajemen menargetkan tahun 2026 ini dari sisi bottom line bisa naik 4 kali lipat dari 200 ke 800 M. Oke. Nah, kalau di 800 M terus di harga sekarang itu PI-nya nggak nyampe 20. Mungkin Oke. PI kisaran 15 sampai 18 kali. Jadi udah menarik banget buat aku. Oke. Yang lainnya blue chip lah. Emiten gold gimana? Hah? Emiten gold. Emiten gold Yang berhubungan dengan saham lah pokoknya. Berhubungan dengan emas. Berhubungan dengan emas. Emiten gold kalau menurut pandangan saya sih di tengah uncertainty masih menarik ya. Cuma aku udah ketinggian seperti aku bilang tadi, kalau nggak punya barang di bawah takut yang ngejarnya. Takut karena nggak punya ya udah takut udah 5.000 USD per ounce-nya. Jadi ya udahlah yang di bawah-bawah aja lah. Yang masih murah. Aku soal lebih suka strategi lebih comfortable strategi bottom fishing, cicil pelan-pelan, ntar kalau lari nambah. Daripada aku belum punya barang di bawah langsung kejar, itu lebih nggak comfortable. Jadi tiap orang tuh punya style masing-masing ya. Kalau dari lu sendiri target profit percentage-nya berapa? Akhirnya lu take profit. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Biasanya ya kita lihat technical ya. Kadang kan dulu kan awal mulanya belajar dari Miss Ellen May nih ya. Jadi aku kadang-kadang ngelihat masih yang dulu pertama kali diajarin Miss Ellen tuh masih nyantol banget. Jadi jual ketika apa? Ketika kita lihat dia bentuk base-nya kejepol. Kejepol dalam bentuk apa petanya? Contohnya double top, inverted and shoulders. Wah, ini kayak udah siap-siap keluar. Atau aku jagain di MA 20 sama 50. Kalau misalnya dia naik uptrend tiba-tiba closingnya jebol MA 20, wah jual separuh dulu. Ntar jebol MA 50, jual separuh dulu. Seperti itu. Kalau beli ya di support kuat dan cicil. Tapi sekali lagi lihat makro, karena aku bilang sama kamu pertama kali top down analysis, makro, fundamental, baru technical. What about saham Konglo? Saham Konglo di tahun 2026 ini menurut pandangan aku sih masih jalan ya, apalagi harga sekarang udah murah banget. Kalau ini kita tayang waktu lebaran ya Win ya. Jadi waktu lebaran ini udah murah banget kayak PTRO contohnya. Dari 13.000 udah 4.500. Udah turun 60-70%. Masih ada upside nggak kalau di harga sekarang? Harga sih pasti ada upside. Cuma nggak tahu upside-nya jauh apa. Kalau menurut pandangan saya tahun 2026 ini saham Konglo masih akan jalan. Tetapi jalannya nggak akan seliar di 2025. Tahun 2025 di kuartal 3 kuartal 4. Dan juga Konglo yang mana gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan saya di tahun 2026 ini Konglo akan jalan, tetapi investor akan mulai melihat fundamental dari perusahaan tersebut. Nggak hanya kaitannya mengenai story. Fundamentalnya bisa ngejar apa enggak? Kalau bisa ngejar, itulah perusahaan yang bisa menjadi winner di tahun 2026. Konglomerat yang jadi winner adalah konglomerat yang bisa merealisasikan mimpi-mimpi sebelumnya ke dalam performance dari sisi revenue maupun bottom line. Dalam arti laporan keuangan dan corporate action. Yes, benar ya? Dua-duanya harus jalan. Nggak bisa corporate action only di tahun 2026. Harus disertai dengan fundamental. Soalnya 2025 kan orang narasi terus, corporate action terus. Ya kan? Di 2026 harus ada tercermin di laporan keuangan. Favorit yang berat saham Konglo yang mana nih? Kalau saham Konglo yang favorit aku tadi udah disebut satu ya, Raja. Sahamnya Pak Happy ya. Kemudian untuk saham kaitannya mengenai Konglo yang lain, aku lihat ada satu kuda hitam. Kuda hitam kenapa? Karena di tahun 2025 dia baru meng-IPO-kan anak usahanya
lumayan sukses. Dia sempat mencapai harga puncak di Oktober akhir atau November awal itu di angka 1.700, habis itu puncak selanjutnya 1.500, tapi situ turunnya cukup signifikan. Oke. Apa itu? Itu grupnya Syariat Majah. Jadi MTEK. Wah, Nah, oke, MTEK oke. ini dari puncak 1.700 sempat turun ke area 710 closingnya. Oke. Jadi di area di bawah 800 ini MTEK cukup menarik. Karena mengapa? Karena di tahun 2026 ini selain ada selain ada story kaitan mengenai Piala Dunia. Piala Dunia kalau OTT pakai apa? Potentially pakai video. Video apa? Usaha MTEK. Ada story Piala Dunia. Terus beberapa media, bahkan media yang ternama CNBC merumorkan MTEK ini ada 2 anak usaha yang potensial IPO. Ada dana dan video. Oke. Plus dari sisi fundamental, MTEK di harga sekarang ini diperdagangkan di PI 5 kali. Oke. Jadi artinya apa? Bursa ini udah murah banget, kuda hitam nih. Oke. JP Morgan di penghujung tahun 2025 mengeluarkan target report untuk MTEK di harga 1.600. Oh, oke. Wow. Dengan pertimbangan proyeksi SOTP-nya, perhitungan SOTP-nya, karena anak-anak usaha yang mau IPO, ada super bank, potentially video, baru disebut ada dana, dan juga kaitannya mengenai potensi dia untuk menjadi mendominasi market di media dan bisnis teknologi lainnya, dan juga potensi MSCI. Menurut pandangan saya sih, kedepannya sih dia berpotensi masuk MSCI sih. Wow. Oke. Karena apa? Karena flow-nya ada, fundamentalnya solid. Oke. Oke. Again disclaimer on ya, Ya, disclaimer teman-teman on. ya. Ini kan analisa ya, Yes, betul. itu kuda hitam di tahun 2026 ini. Jadi yang kemarin belum sempat keluar di 17 atau 15, ya masih ada story yang bagus lah. Walaupun harus sabar ya. Karena kan kadang-kadang waktu itu yang main narasi semua, nggak lihat fundamental. Kalau 2026 narasi plus fundamental harusnya ini bisa jalan. Oke. Kita ngobrolin satu sektor lagi dong. Satu sektor perbankan. Dari segi harga harusnya menurut lu underpriced gak? Most of the big banks. Most of big banks underpriced sih, karena diperdagangkan di PI di bawah 15 kali, bahkan ada yang di bawah 10 kali. 10 kali apa ya? PI. Ya, Price to earning ratio, contohnya emiten apa? di bank-bank himbara, kayak BNI, BMRI, Ya. kemudian BRI, itu valuasinya murah banget sih. Dan kalau kita beli sekarang, potentially dividend yield yang akan dibagikan di bulan April Mei nanti 5% ke atas. Ya. Jadi kalau misalnya nyangkut pun ya istilah dapat dividen lah. Ya. Dan ini kan saham yang bisa dipakai atau diinvestasikan dalam jangka panjang, karena kita lihat dari historically EPS, earning per share-nya itu cenderung naik terus. Bahkan kalau kita lihat waktu COVID kemarin, walaupun sempat drop, habis itu recovery-nya cepat. Ya. Karena motor pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di sektor perbankan. Right. Oke. Nah, that's why sektor perbankan ini kalau kita main bola itu jadi kiper atau back-nya lah, defendernya ya. Oke. Itu kita harus punya. Kenapa? Kalau enggak kita kebobolan mulu. Kalau kita nggak punya defender sama kiper. Ketika di Porto kita isinya cuma striker atau mid player, ujung-ujungnya apa? Nyerang terus. Oke. Cuma isinya saham konglo atau saham alfa, saham-saham cyclical, mati deh boncos kita kalau ada serangan makroekonomi yang tajam, kita yang kebobolannya paling banyak. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman follower saya di IG ataupun waktu follower Sukor, ya kita harus main tuh kayak main sepak bola lah. Kita main bola mulu nih. Ya. Kita harus kayak main bola nih. Jadi harus ada kiper, backnya, harus ada saham-saham defensif. Itu apa? Saham perbankan, telekomunikasi, consumer, yang biasa bagi dividen gede, dan juga dia relatif stabil lah, kuat, resilient dikala kondisi makro nggak bagus. Tapi tetap ada mid dan depannya juga, yaitu sektor tadi cyclical atau konglomerasi yang lebih spekulatif ya. Oke. Strategi yang menarik sih, very good strategy. Thank you. Oke. Kalau enggak kayak kemarin yang agresif semua, udah all in pakai leverage, boncos gila. Ya. Dari akhir Januari sampai sekarang tuh bisa
berapa persen? Oke. 60-70% kalau nggak ada defendernya. Oke. Kalau dari lu sendiri, Bro, in terms of investment, kan kita ngomong soal diversifikasi ya. Di sektor aset kelas yang lain lu invest di mana aja? Aku ada di reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, Oke. itu ada. Kemudian ya properti ada yang untuk tinggal sama yang ada nggak dipakai lah, ada yang nggak dipakai. Sewain? Terus ada yang disewain. Oke. Terus ada emas juga. Oke. Oh ya. Ini edukasi buat teman-teman juga sih. Jadi seorang CEO sekuritas juga invest di berbagai aset kelas ya. Iya harus diversifikasi sih, itu penting. Jadi istilahnya ketika satu aset turun, ya kita masih punya backbone lah. Betul. Jangan sampai ketika kita rungkat berberungkat, Ya, ya. ujung-ujungnya mengganggu kualitas hidup kita. Kan kita Ya. nggak mau kan. Kripto, no. Kripto sekarang lagi nggak ya. Dulu aku pernah main koin lucu, Meme namanya coin. Luna. Oke. LUNC aku masih ingat. Ya. Lumayan lah waktu itu cuannya, tapi nggak bisa masuk banyak-banyak lah. Cuma untuk spekulatif doang. Sekarang nggak ada dulu. Lagi nggak ada. Oke. Karena saham lagi murah banget, ngapain lihat yang lain. Betul, setuju. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi, sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Boleh nggak share ke teman-teman Fognomics portonya seorang CEO Sukor Sekuritas dalam hal komposisi ya? Ya. Kalau komposisi aku nih, ini mumpung market lagi jelek ya, kayak sekarang ya di sebelum Lebaran. Jadi porto aku kurang lebih sekitar 40-50% di saham. Oke. Kemudian 30%, 40% itu di reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, 10% cash di tabungan lah. 10% cash. Itu dalam bentuk cash ya, Ya. nggak di luar aset. Karena kalau aset kan nggak bisa dihitung juga. Ya, cash ini untuk Cash itu siap-siap ya. Iya, untuk siap-siap. Masuk ke ketika ada. Kalau saham kan maksudnya aset yang liquid. Kalau saham kan maksudnya di 2 hari jual udah dapat kan, bisa di itu lagi. Kalau yang aset kayak properti ini di luar. Properti emas kan maksudnya susah jual ya kan. Gitu. Oke, kalau dari saham saat ini sektor apa aja? Sektor. Ya. Sektor aku udah masuk di sektor oil and gas, energi, di batu bara, terus ya ada beberapa di perbankan karena emang rutin untuk mau dapetin dividen sih. Oke. Ada nggak yang buat trading, ada nggak buat yang invest? Yang untuk invest yang tadi yang bank-bank itu. Oh, tuh. Oke. Kalau boleh tahu misalnya 1-2 emiten yang benar-benar bakal hold buat 5-10 tahun nih, apa aja? Yang pasti BRI, BMRI. BRI. Karena aku percaya pemerintah kan lagi bener-bener mau gedein SOI-nya ya, makanya dibentuk Danantara. Nah, karena dia benar-benar gedein SOI-nya, yang mau nggak mau BMRI sampai BRI lagi under pengawasan ketat. Karena ini 2 perusahaan Danantara yang paling profitable. Mau nggak mau perusahaan ini yang harus benar-benar jadi cash cow-nya. Ya ikutan lah bareng Danantara invest di situ. Mungkin boleh explain nggak ke teman-teman SOI apa? SOI itu BUMN. Gitu. Jadi dia lagi mau gedein si BUMN. BUMN-nya kan makanya Danantara. Kalau nggak mau gedein BUMN, tetap aja di Kementerian BUMN. Tapi kan ini ada satu lembaga negara khusus, Danantara. Bro. Mungkin ini kita ngomongin short term dulu ya. What should we expect
benar-benar abis lebaran banget nih. Begitu market buka, apa yang harus kita expect nih? Pokoknya intinya kalau nggak ada perang antara Cina dan Taiwan atau perangnya nggak melebar lah, hanya terkonsentrasi di US, Iran dan Timur Tengah, harusnya flow bakal masuk ke Indonesia. Oke. Karena kenapa? Karena Indonesia udah bottoming. Waktu puasa kemarin orang-orang nggak berani masuk ke market karena trauma sama tarif war yang tahun lalu yang bikin IHSG trading halt. Oke. Jadi kita harus siap-siap cash, masukin RDN. Kalau misal nanti ada peluang, kita harus mulai berani masuk, terutama buat teman-teman yang belum masuk. Oke. Kalau yang udah ada, ya kita udah lebih tenang. Ntar cicilnya bertahap. Tapi tetap jangan sampai kehabisan cash, karena uncertainty itu masih ada. Oke. Oke, jadi kita lihat berita kali ya, 1 minggu ke depan ya, sama liburan Nyepi dan Lebaran ini. Betul. Ya. Dan juga menurut pandangan aku, saham-saham yang udah anjlok paling dalam dari puncak, plus dia masih memiliki story dan fundamental yang kuat, itu bisa jadi pilihan. Oke. Jadi Oke. deltanya udah dalam banget, kan udah ada yang turun 60-70% dari puncaknya. Apa ya itu ya? Tadi contohnya Raja Marema Raja, ya, oke. 60-70% dari puncak, tapi fundamentalnya masih solid, kemudian banyak story ke depannya. Udah, ambil dulu aku. Tapi ini disclaimer ini tuh kan aku, kalau yang teman-teman terserah teman-teman lah. Ya, itu saham favoritnya Bro Bernard Untuk ya. untuk sekarang, sekarang. karena kan beda lagi ntar ke depannya gimana. Betul. Oke. Tadi sebelum podcast kita ngobrolin Sukor bakal ada event. Wah iya nih, Ya, ntar boleh Bro share datang ya. Jadi nanti tanggal 23 Mei 2026 kita Sukor bakal ngadain event namanya Stock Idea Festival 2026. Eventnya bakal seru banget, jadi stay tune, pantengin Instagram Sukor Sekuritas. Itu bakal ada disiarkan atau ada Ini eventnya bakal event offline, oke. lebih dari 1.000 peserta. Eventnya pokoknya tempatnya keren banget. Ini bukan event konferensi saham biasa, tapi kelasnya udah kayak kelas konser lah. Oke, bakal ada siapa? Bakal banyak pembicara saham yang papan atas. Papan atas ya. Aku belum bisa spill sekarang. Oke. Tunggu nanti kita mulai promosi 3 April 2026. Oke, Vocnomics bakal ada di sana ya. Ada dong. Oke. Bantu liput sekalian Riwin ya. Boleh. Oke, untuk penutup to close ya, what's next buat seorang Bro Bernard? Ya, masih ada nggak impian yang belum tercapai? Apa yang pengen dicapai? Kalau untuk aku sendiri yang pengen aku capai ya, tentu saja nanti kedepannya ya bisa memberkati banyak orang lah. Oke. Dengan apa yang aku punya dari sisi skill maupun dari sisi edukasi aku kasih. Jadi kadang kan kalau udah kayak posisi sekarang ya istilahnya ya kalau untuk sendiri udah cukup lah istilahnya. Udah maksudnya udah lebih dari cukup ya. Udah bisa enjoy life, udah bisa liburan, udah enak lah istilahnya. Tapi kan aku juga pengen ada namanya apa ya namanya ya, kepuasan batin sendiri, kepuasan batin di atas diri sendiri lah. Iya. Ya itu bisa support banyak orang, menginfluence people, itu kan ujung-ujungnya ke sana arahnya. Sama satu lagi pengen ngeluarin lagu. Oke. Ya. By the way, Bro Bernard ini seorang penyanyi yang luar biasa. Passionnya nyanyi ya? Iya, passionnya nyanyi. Jadi ya pengen ngeluarin lagu lah. Lagu atau album? Lagu ya? Single. Lagu dulu, single, nanti kedepannya kalau bisa ya puji Tuhan album. Oke. Jadi udah nggak soal keuangan lagi, pengen yang memenuhi keinginan pribadi lah. Iya. Selain berkati orang lain, pengen ada personal goal yang belum di-achieve tuh, pengen ada album juga nanti. Oke. Mudah-mudahan kesampaian. Siap. Oke, Bro Bernard, thank you so much udah main kesini. Makasih. Dan nanti kita kalau bisa ada waktu lagi, kesempatan lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol part 2 ya. Kita ngomongin mungkin nanti perang lanjut atau tidak, kita bisa obrolin lagi ya di sini. Habis bulan Mei kali, habis bulan Mei ya. Seru banget ya. Kalau habis MSCI perang beres itu harusnya rally. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja lah. Pokoknya prediksi aku ya
Mei ke belakang udah enak. Ya, karena saham-saham favoritnya mungkin udah bisa berubah ntar. Udah bisa berubah lagi. Ya kan? Oke. Thank you so much. Thank Udah main you. ke Fognomics dan see you again. See Thank you. you Fognomics. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.